Oke, selamat malam para cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi hadir di acara IG Live Sekuritas di acara TikToks ataupun sering disebut Real Talks. Saya Berades Wijaya dari Sekuritas, di mana di TikToks kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yakni Andi Senjaya yang merupakan technical analyst terkenal di Indonesia, yang mana dia diikuti oleh banyak milenial terutama dan juga Gen Z, yang mana dia sangat akurat memprediksi pergerakan suatu harga baik saham maupun dari sisi instrumen keuangan lainnya. Dan pada malam hari ini secara spesial kita akan bahas mengenai IHSG yang telah memantul atau melakukan technical rebound dari area support kuat di kisaran 5.780. Akankah IHSG kembali melanjutkan penguatannya? Dan apakah kita bisa melakukan kembali aktivitas pembelian? Nah, tidak berlama-lama lagi kita akan kedatangan Bro Andi Senjaya yang akan menjadi pembicara atau guest speaker pada hari ini. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan Sekuritas kali ini ada campaign Stronger Together, yang mana kita saat ini mensinergikan kepada para cuan troopers, army cuan troopers dan seluruh karyawan untuk saling kuat di kala market saat ini. Mengapa? Karena saat ini sudah merupakan area support cukup kuat, yang mana IHSG cukup murah untuk kita lakukan pembelian. Oleh karena itu kita akan sangat aktif dalam melakukan edukasi, kemudian penguatan tim kami dan juga infrastruktur, yang mana bisa mensupport teman-teman sekalian untuk trading di Sekuritas. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk join Instagram atau join untuk buka rekening Sekuritas di eform.sekuritas.com, yang mana kita ada pembaruan website di eform.sekuritas.com, yang mana ini akan membuat teman-teman lebih gampang untuk melakukan pembukaan rekening, dan teman-teman akan langsung bergabung dengan komunitas Sukor Cuan Troopers, yaitu komunitas dari Sekuritas. Saya langsung ping message kita untuk pembukaan rekening. Nggak berlama-lama lagi, saya akan langsung sambut Bro Andi Senjaya. Ya, halo Bro Andi Senjaya, apa kabar Bro? Halo Bro Bernard, apa kabar? Baik di sini, kabar baik di sini. Ya, aku juga baik, luar biasa. Terima kasih ya udah hadir di acara IG Live Sekuritas, dan juga kemarin udah join nih acara bareng teman-teman influencer saham ya di Iya, kantor thank you loh Sekuritas. undangannya. Ya, sama-sama. Yang mana kita benar-benar saling menguatkan satu sama lain ya, di mana di sana kita saling ngobrol, sharing, dan kita saling menguatkan bahwa IHSG pada saat itu udah cukup murah. Waktu itu di kisaran area 5.700-an kita kumpul, dan saat ini udah di area 5.940. Luar biasa banget. Nah, hari ini topiknya ini tunggu-tunggu nih, karena Bro Anies Senja merupakan salah satu pakar technical analysis di Indonesia, yang mana ini akan menjadi peluang buat teman-teman cuan troopers untuk belajar lebih lagi dari Bro Andy. Nah, nggak lama-lama lagi nih Bro, saya akan lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Nah, di perdagangan hari Senin kemarin kita bisa melihat bahwa IHSG yang awal mulanya di area 5.840 akhirnya menembus dua resistennya, ini di angka 5.850 dan 5.920. Pertanyaannya nih Bro, apakah sentimen sell on May telah berakhir? Dan akankah ada potensi lanjutan rally dari IHSG? Atau malah nanti ada potensi koreksi terlebih dahulu Bro? Silakan. Oke, kalau kita ngelihat secara teknikal pergerakan IHSG, sebenarnya saya sebenarnya udah pernah melakukan analisis IHSG dan saya share juga di YouTube saya sebenarnya itu 2 bulan sebelumnya. Dan saya waktu itu bilang bahwa IHSG itu saat ini sebenarnya masih ada di dalam sebuah fase koreksi yang wajar. Karena apa? Karena kalau kita lihat ketika bulan Oktober, November, Desember 2020 ketika kenaikannya sangat signifikan, waktu itu kalau nggak salah 30% hanya dalam 3 bulan. Nah, kemudian ketika dia mencapai batas atasnya atau top, kemudian mulai dari bulan Februari sampai saat ini itu adalah masa koreksi. Dan sebenarnya yang teman-teman takutin adalah ketika sebuah saham ini udah rally naik secara signifikan 30%, dan saat ini sebenarnya terkoreksi hanya kisaran 10% aja, Bro Bernard, kalau kita hitung. Itu adalah sebuah koreksi yang wajar. Dan saya masih optimis bahwa IHSG ini masih ada di dalam sebuah bullish trend-nya. Nah, kalau kita lihat apakah sentimen sell in May and go away ya biasanya ya.
Nah, itu apakah sudah berakhir? Kalau saya berkaca dan saya research nih ya di beberapa kali bulan Mei di pergerakan tahun-tahun sebelumnya, bahwa ketika uh, indeks IHSG ini terkoreksi di bulan Mei, biasanya di bulan Juni dan Juli itu akan diikuti dengan recovery yang cukup baik sebenarnya gitu. Dan kita bisa melihat bahwa di bulan Juni dan Juli seharusnya IHSG itu uh, bisa menetapkan pergerakan yang positif seperti itu. Dan kalau kita lihat memang di 5.735 itu merupakan supportnya ya. Nah, di situ kalau kita lihat secara teknikal, IHSG itu tidak secara langsung rebound. Kalau kita lihat di situ sempat ada membuat sebuah konsolidasi area sekitar kurang lebih 5 hari atau 1 minggu 5 hari perdagangan atau 1 minggu, yang mana itu merupakan sebuah area yang ideal menurut saya ketika terjadi seperti itu dan ternyata IHSG ini berhasil berbalik arah, artinya buyer itu dominan di area support tersebut gitu. Dan kalau ditanya apakah IHSG ini ada peluang untuk turun lagi ke 5.700, saya akan bilang ada potensi, tapi potensinya itu sangat minim sekali kalau saya bilang. Dan sekarang itu tujuannya kalau saya lihat IHSG itu mungkin akan mencoba untuk ngetes resistance di 6.100, walaupun sebelumnya di situ ada resistance kecil ya di 6.025, tapi seharusnya bisa naik ke 6.100, kemudian mungkin melakukan retrace beberapa persen, baru ketika indeks harga saham gabungan bisa bergerak atau bermain di atas area 6.100, itu merupakan sebuah signal yang oke, sebenarnya positif ya sebenarnya, dan itu yang kita harapkan sih sebenarnya di bulan Juni dan Juli IHSG bisa positif ya teman-teman ya. Wow, berita yang bagus banget nih dari Bro Andy bahwa yang menyatakan bahwa tadi di bulan Mei emang biasanya koreksi cukup dalam ya dari tahun ke tahun karena ada aktivitas sell on Mei dan go away. Tapi biasanya setelah bulan Mei diikuti kenaikan di bulan Juni dan Juli. Yang menurut perkiraan Bro Andy akan cenderung positif, yang mana resisten kecil nanti ada di kisaran 6.025 yang akan menuju resisten kuat di area 6.100. Dan jika bisa tembus di area 6.100, ini akan menjadi peluang cukup signifikan, sehingga dengan harga IHSG saat ini masih di kisaran area 5.940-an, ini masih menjadi peluang yang menarik sekali untuk kita melakukan koleksi untuk saham-saham penggerak indeks utama. Apakah betul, Bro? Dan bagaimana strateginya untuk kita koleksi saham-saham tersebut? Silakan. Oke, balik lagi kan ketika kita di dalam sebuah pasar saham itu biasanya ada dua tipe pelaku pasar. Yang pertama adalah sebagai investor, yang kedua adalah sebagai trader. Nah, kalau saya lihat untuk teman-teman yang memang fokusnya adalah untuk investing, saat ini merupakan saat-saat yang bagus untuk mengkoleksi saham-saham yang punya price yang udah terdiskon lah istilahnya. Karena kalau kita lihat memang beberapa saham blue chip yang juga punya karakter atau sifat yang bagus untuk diinvestasikan ini udah cukup baik ada di area support ya. Kalau saya lihat ada beberapa saham perbankan yang cukup menarik juga sebenarnya untuk para investor melakukan buy on weakness. Sebenarnya waktu IHSG di sekitar area 5.735 sama 5.800 itu sebenarnya udah saat-saat yang bagus sih untuk investor bisa mungkin koleksi saham-saham yang di harga yang murah atau yang terdiskon seperti itu. Tapi untuk trader sendiri saya lihat masih minimal sekali saham-saham yang saat ini bergerak di dalam sebuah tren yang naik atau uptrend. Karena biasanya seorang trader akan cenderung mencari saham yang bergerak uptrend, kemudian secara waktu juga dia pengen yang kalau bisa masuk dengan cepat, keluar dengan cepat. Jadi perdagangannya bisa dilakukan dengan lebih cepat seperti itu. Dan sangat minim sekali sih kalau saya lihat beberapa saham saat ini itu masih ada di dalam kondisi yang sideways untuk para trader. Mungkin beberapa saham yang mungkin bisa dibilang bergerak di second liner dan third liner ada sih yang berpotensi, cuman mungkin porsinya lebih baik hanya sekitar 20-30% saja untuk dipakai trading saat ini kayak gitu. Oke, jadi Bro Andy menyatakan bahwa untuk investor kemarin di harga 5.700 sampai 5.800 merupakan area bagus banget ya untuk melakukan pembelian atau akumulasi pembelian saham-saham blue chips. Tetapi untuk trader saat ini masih
sedikit saham-saham yang mengalami uptrend, sehingga masih dalam fase untuk melakukan trading cepat ya untuk para trader di kondisi market saat ini. Nah sekarang kan IHSG udah sampai 5.940 nih. Tadi Bro menyatakan bahwa peluang untuk masuk ke 5.700 sampai 5.800 itu agak sulit lagi nih untuk potensi paling nggak menyentuh 5.735 lagi. Apakah angka saat ini merupakan area yang masih cukup baik juga untuk investor melakukan pembelian? Karena mengingat beberapa saham masih cukup laggard seperti Astra International atau ASI dan juga BBRI yang laggard dibandingkan dengan bank-bank lainnya seperti BRI maupun Mandiri. Silahkan Bro. Oke, kalau kita lihat sebenarnya memang saham-saham yang masuk ke dalam top 10 market kapitalisasi saat ini ada yang mungkin berpotensi, ada juga yang mungkin masih cenderung hati-hati untuk kita melakukan koleksi. Kalau saya lihat memang BBRI, saya juga sempat mention waktu itu di channel Telegram saya bahwa BBRI ini sangat ada potensi sekali untuk melakukan rebound waktu itu di area supportnya. Dan sebenarnya untuk investor itu adalah satu hal yang menarik gitu ya. Ketika kalau kita lihat performance dari saham BBRI ini dari tahun ke tahun ini selalu bergerak positif. Kemudian kita bisa dikasih harga yang lumayan terdiskon gitu dengan kualitas saham BBRI seperti itu bisa menjadikan peluang untuk kita bisa masuk di saham BBRI seperti itu. Tapi kalau untuk saham ASI, kalau buat saya masih wait and see karena saham ASI ini walaupun ada di support, cuman dia sudah berada atau bermain di bawah dari moving average 200-nya seperti itu. Jadi masih perlu beberapa konfirmasi lagi untuk saham ASI bisa kita nyatakan menarik gitu sebenarnya untuk dikoleksi. Kalau menurut saya kayak gitu. Oke, jadi kita udah bisa melakukan buy on weakness untuk beberapa saham bergerak indeks, terutama sektor perbankan dulu ya untuk saat ini ya. Ya. Oke, nanti kita bisa lihat apakah Astra akan menyusul atau tidak. Jika udah mulai ada pantulan kuat di area support, nanti kita bisa ikuti untuk melakukan pembelian Astra. Dan secara fundamental untuk Astra ini, kalau dari support sekuritas ya, FYF buat teman-teman kita targetkan di angka 6.750. Kemudian BBNI, kalau konsensus Bloomberg di area 8.000. Dan juga untuk BBRI di kisaran area 5.100. Ini menjadi peluang untuk saham BBRI juga sebenarnya ya untuk saham BBRI sebenarnya untuk teman-teman juga nih yang punya yang lebih ke investing itu saat ini sangat menarik sekali karena memang sudah ada di area support ya saat ini seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk trader yang lebih ke arah swing itu sebenarnya bisa memanfaatkan buy on weakness dan dijaga aja untuk stop loss-nya di sekitar 5.100. Saat ini memang udah kalau misalkan kita hitung secara risk to reward rasionya itu sebenarnya sangat baik dan positif untuk saham BBNI seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, gini nih Bro. Ini banyak pertanyaan nih yang ada dari teman-teman yang nanya di chat kita waktu itu. Dan juga di kolom Q&A waktu bakal ada event bareng Bro Andy. Nah, ini kan udah di area 5.900-an nih. Kemarin waktu di area 57 sampai 58, waktu kita udah call buy, masih banyak ragu-ragu. Dan ketinggalan sekarang banyak yang di 59, apakah masih boleh beli? Apakah masih boleh beli? Nah, ini ditanya nih Bro Andi langsung nih. Apakah di area sekarang masih boleh beli dan saham-saham apa yang masih boleh untuk dikoleksi oleh teman-teman yang kemarin ya sempat waktu melakukan pembelian di area 57 sampai 58. Silakan. Oke. Ya, jadi apakah saat ini di harga indeks di poin harga indeks saham gabungan ini masih bisa kita lakukan pembelian seperti itu ya. Sebenarnya balik lagi apabila kalau kita berbicara tentang forecast pergerakan harga saham ke depannya seperti apa, itu semuanya akan berdasarkan probabilitas seperti itu. Mungkin secara teknikal dia bisa naik, tapi mungkin nggak secara langsung dia naik. Mungkin akan terkoreksi beberapa poin, kemudian bisa naik kembali. Intinya adalah, kalau kita tahu strategi yang kita, atau pendekatan yang kita lakukan adalah untuk investasi di jangka yang panjang. Sebenarnya kita mau beli di harga yang mungkin nggak paling murah sekalipun itu juga nggak jadi masalah kalau buat saya karena memang tujuan kita adalah targetnya mungkin di BBRI di angka 5.000 atau 5.000 lebih gitu ya di all time high seperti itu. Jadi buat saya memang ketika kita selalu ingin membeli sebuah saham di harga yang termurah, kadang-kadang kita akan jadinya nanti ketinggalan momentum lagi. Seperti itu. Mungkin saat ini ada di harga 5.900 dan ketika besok-besoknya naik, kita juga akan nyesel jadinya ya. Waduh, kalau gitu
kemarin langsung aja nih gue beli nih ketika nonton IG live-nya Ko Berna sama Ko Andi gitu kan. Oke, jadi gini ya intinya konsep untuk para investor sebaiknya beli saham yang fundamental bagus dan lakukan pembelian secara cicil karena kita tidak pernah tahu supportnya di mana. Kalau udah secara valuation cukup murah, kita bisa lakukan pembelian. Itu juga pasti dilakukan oleh Bro Andy ya. Kita lakukan beli cicil dan juga portofolio untuk investasi dibanding trading untuk Bro Andy berapa persen banding berapa persen? Oke, sebenarnya kalau saya saat ini memang lebih cenderung ke full trading ya. Jadi memang uh, untuk portofolio investasi saat ini memang belum untuk di saham gitu. Kalau di saham di market di pasar saham itu saya memang portofolionya lebih ke trading gitu 100%. Dan untuk saat ini porsi trading saya itu hanya di sekitar 20-30% karena memang saya melihat ada beberapa saham yang memang punya sebuah technical yang cukup baik, tapi saya juga akan sedikit lebih berhati-hati karena kondisi IHSG-nya pun belum mengkonfirmasi dari saham-saham yang lainnya seperti itu. Karena salah satu prinsip dari Dow Theory di technical analysis adalah the index must confirm each other. Jadi kalau misalnya kita trading di saham Indonesia atau di market Indonesia, indeksnya pun sebenarnya lebih baik untuk ada di sebuah fase yang positif atau trennya pun positif seperti itu sih. Oke, nah buat teman-teman kita udah mulai buka pertanyaan ya, teman-teman bisa masukin ke kolom Q&A buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Bro Andi. Dan sekali lagi mengingatkan buat teman-teman yang belum bergabung dengan komunitas Support Cuan Tubers yang sekarang memiliki tagline Stronger Together, di mana kita saling menguatkan satu sama lain di kala market sedang sideways, terutama di level support ini. Jangan lupa untuk buka rekening di inform.supportsukses.com yang ada di pin message seperti itu. Nah, Bro Andi, sekarang kita mau nanya nih mengenai strategi trading pembelian Bro Andy. Kapan sih Bro Andy ini melakukan pembelian dan penjualan saham di IHSG? Metodenya seperti apa? Mungkin bisa ceritakan supaya sharing knowledge juga buat teman-teman cuan tubers sekalian. Oke, sebenarnya kalau misalnya ditanya masalah gimana sih gaya saya trading, kapan jual dan beli, sebenarnya masing-masing trader itu punya style yang masing-masing ya. Jadi mungkin cara yang saya sharingkan mungkin bentar lagi belum tentu cocok untuk masing-masing trader dan mungkin ada juga yang gayanya berbeda tapi lebih profitable gitu menggunakan gaya yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya pertama akan melihat dari performance indeksnya dulu. Jadi IHSG-nya apakah saat ini memang terkonfirmasi bergerak di dalam sebuah bullish trend. Itu yang menjadi indikator penting dan dari sana saya akan mulai untuk menghitung berapa sih porsi yang ideal sebenarnya ketika saya mendapatkan saham yang bagus nih. Kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini, IHSG saat ini sedang terkoreksi atau mungkin ada di dalam sebuah fase konsolidasi. Mungkin tingkat agresivitas saya ketika trading di pasar saham Indonesia itu mungkin tidak akan seagresif ketika saya trading di akhir tahun 2020 seperti itu. Mungkin bisa 100% portofolio dan agresif gitu di periode itu. Jadi memang kita sebagai trader pun harus mengukur apakah saat ini resikonya masih bisa terukur atau mungkin resikonya akan jauh lebih tinggi daripada periode yang tahun lalu seperti itu. Nah, kedua sebenarnya ketika kita ingin trading ada dua strategi yang sebenarnya sangat common sekali. Yang pertama kita bisa melakukan buy on breakout. Yang pertama buy on breakout. Yang kedua adalah buy on weakness seperti itu. Nah kalau preferensi saya pribadi ketika saat ini IHSG-nya sedang terkoreksi, saya akan jauh lebih cenderung menggunakan strategi buy on breakout dan itu harus terkonfirmasi. Kadang-kadang yang jadi sulitnya adalah ketika kita buy on breakout, ketika kok IHSG-nya masih ada di dalam sebuah konsolidasi atau sideways, kadang-kadang tercipta yang namanya false breakout. Jadi strategi nanti ketika masuk pun akan berbeda. Mungkin ketika marketnya bullish di akhir tahun 2020, kita bisa dengan yakin ketika breakout kita bisa langsung masuk 100% dari size yang ingin kita tradingkan. Kalau untuk sekarang saat ini saya akan lebih masuknya bertahap seperti itu. Jadi ketika dia memang sudah breakout nih di atas resistance, saya mungkin akan masuk mungkin 50% dulu. Kemudian nanti saya akan follow sampai penutupan akhir perdagangan dan kalau misalkan volumenya terkonfirmasi, kemudian
penutupan candlestick-nya pun berhasil di atas resistance, itu akan saya tambahkan lagi 50%-nya. Itu adalah metode yang saya sedang gunakan saat ini. Dan memang concern saya selalu akan mencari saham-saham yang bergerak uptrend. Tapi kalau misalkan IHSG-nya lagi uptrend, lalu saham-saham yang lain juga uptrend, ketika saham tersebut sedang terkoreksi, itu kita bisa buy on weakness sebenarnya, atau buy on support, kayak gitu. Jadi memang ada strategi-strategi yang ditempatkan sesuai dengan kondisi IHSG-nya lagi, balik lagi. Oke, luar biasa. Jadi Bro ini tadi menceritakan bahwa kalau IHSG lagi benar-benar confirm bullish ketika seperti akhir tahun 2020 dari bulan November ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat diumumkan langsung bullish, itu buy on bracket langsung berani masuk 100%. Tetapi kalau IHSG masih konsolidasi seperti saat ini, saham-saham yang buy on breakout bisa beli cicil dulu, misalnya maksimal 50%, nanti ketika ada koreksi di area support, bisa beli lagi. Seperti itu metode Bro Andi ketika melakukan pembelian di saat ini. Dan tadi Bro Andi juga menyatakan bahwa sekarang IHSG sedang terkonsolidasi. Nah, konfirmasinya dia masuk ke uptrend lagi itu jika tembus berapa nih, Bro Andi? Oke, tadi saya sempat mention ya, sebenarnya kalau untuk IHSG, ketika IHSG itu berhasil bermain di atas angka 6.100, buat saya itu adalah satu signal yang positif sih untuk bisa mendorong saham-saham yang lainnya juga mungkin memiliki pola yang sedikit berubah dari transisi dari sideways ke uptrend seperti itu. Dan saat ini mungkin kalau saya lihat karena IHSG ini sudah cukup lama terkonsolidasi dan bukan kebetulan kemarin ketika ada di area supportnya 5.735 itu bisa melakukan rebound yang positif ya sebenarnya seperti itu. Jadi memang saat ini tantangannya kalau buat saya ketika IHSG akan menuju 6.100 dan kalau misalkan bisa lewat angka segitu itu merupakan satu hal yang positif buat saya sendiri. Saya bisa mungkin lebih banyak memasukkan porsi untuk trading. Mungkin sekarang dari 20-30%. Mungkin ketika nanti di atas 6.100, porsi saya akan bertambah di 40-50%, seperti itu. Oke. Thank you, Bro Andy. Nah, kemudian tadi kita udah belajar nih, metode pembelian saham ala Bro Andy. Ada dua, buy on breakout, ketika tembus resist, lakukan pembelian, di akhir udah konfirmasi breakout, bisa beli full, dan juga buy on weakness. Nah, sekarang kita masuk ke sektoral nih, yang mana ini akan menarik perhatian teman-teman. Nah, saat ini nih Bro, kira-kira sektor apa yang sedang menarik untuk kita lirik? Dan saham-sahamnya apa? Mungkin bisa disebutkan, silakan. Silakan Bro. Oke, sektor-sektor yang menarik ya untuk saat ini sebenarnya kalau saya masih lihat sih nggak banyak ya. Dan kalau misalkan saat ini sebenarnya adalah momentum yang baik untuk para investor sebenarnya belanja saham-saham yang sudah terdiskal. Dan kalau kita lihat bahwa komposisi dari IHSG sendiri memiliki bobot yang lebih besar karena ditunjang oleh the big four gitu ya, saham bank di Indonesia. Jadi memang ketika kalau kita lihat ada sedikit rebound atau ada pergerakan positif dari IHSG, kalau kita lihat pasti kurang lebih saham dari perbankan terlebih khususnya Big Four di Big Four di Indonesia itu akan mengalami kenaikan juga. Kalau saya lihat memang BBNI saat ini masih ada di support. Jadi memang kalau untuk swing trading juga masih bisa untuk bisa dilakukan dan punya risk to reward yang positif tadi saya sudah mention. Kedua sebenarnya BBRI untuk investor itu sebenarnya sudah sangat oke. Kalau saya lihat memang inflow dana asing ke saham perbankan atau top 4-nya di Indonesia itu sudah nominalnya sudah lumayan tinggi ya kemarin ini di BBRI. Kemudian kalau saya lihat memang BBCA juga sebenarnya kalau misalnya saya preferensi saya sendiri paling senang sama BBCA karena memang konsisten ya. Salah satu saham dengan top market kapitalisasi di Indonesia. Kemudian yang kedua performance-nya juga konsisten. Tapi memang secara price action belum ada konfirmasi bahwa dia akan naik untuk dalam jangka waktu yang dekat gitu ya atau short term-nya. Namun kalau kita lihat asing itu sudah lumayan masuk mengakumulasi BBCA dari beberapa minggu yang lalu seperti itu. Jadi itu bisa jadi indikator yang positif juga sih untuk memperhatikan saham-saham di perbankan ini. Cuman memang itu kalau saya lihat itu khusus untuk investor. Kalau untuk tradernya sendiri
kalau kita memang pengen yang lebih fast gitu ya untuk masuk dan keluar dari sebuah saham, itu mungkin belum di bank-bank yang sudah lama atau bank-bank konvensional. Kita bisa lihat sebenarnya ada mungkin perubahan nih saat ini dari bank yang konvensional ke bank yang digital. Dan memang beberapa bank yang sudah masuk ke era digital atau bank yang sudah memiliki sistem digital itu sebenarnya saat ini sangat menarik sekali secara teknikal, seperti itu. Wow, ini pas banget nih saya pertanyaan terakhir saya sebelum saya buka Q&A ke teman-teman. Nah, akhir-akhir ini kita kan dihebohkan nih, ada booming terkait mengenai saham digital yang mulai bergelora. Bukan bank digital, karena menurut OJK itu izin bank digital itu belum ada. Tapi Oke. bank dengan layanan digital onboarding, Layanan yang digital. mana saat ini bank-bank tersebut sudah bisa melakukan pembukaan rekening secara online yang telah izinnya dimiliki oleh Arto, dan BABP juga telah memiliki izinnya, yang mana ntar akan launching motion banking tanggal 3 Juni. Ini saya juga diundang, nanti lihat di story saya terkait mengenai launchingnya motion banking. Nah, kira-kira prospek saham digital yang kaitannya sama digital, termasuk salah satunya bank dengan layanan digital, kira-kira prospeknya menarik atau tidak? Dan jika yang menarik, di sektor apa dan saham apa untuk saat ini yang bisa kita perhatikan, selain dari layanan bank digital maupun sektor-sektor digital lainnya seperti Antar Aja dan lain sebagainya. Silahkan, Bro. Oke, memang kalau kita lihat saat ini memang beberapa bank itu udah fokus atau concern shifting ke digital ya. Dan kalau kita lihat pergerakan saham seperti yang tadi udah disebutkan Kobernat juga, ada Arto ya dan BABP, dan memang itu adalah dua saham yang sebenarnya belakangan ini sangat menarik secara teknikal, dan itu sebenarnya untuk trader malah itu adalah sebuah momentum sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Jadi memang dua dua saham ini memang untuk beberapa waktu terakhir itu memang mencuri perhatian trader juga sih sebenarnya untuk trading di sana. Selain itu juga di Arto kemarin saya sempat share juga sebenarnya ada sebuah pola secara price action sebenarnya udah bisa kita lihat ya kalau kita memperdalam technical analysis itu sebenarnya ada sebuah pola continuation. Jadi ketika terbentuknya sebuah pola yang kita sebut dengan symmetrical triangle, itu sebenarnya ada potensi bahwa sahamnya akan berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Dan memang saat ini saham Arto pertama confirm sangat bullish, kedua juga ada di bergerak di harga all time high. Jadi memang very least resistance di atasnya. Jadi untuk naik ke atasnya, walaupun waktu itu kalau nggak salah saya sempat baca di berita diprediksi akan menuju 21.000 ya. Itu kalau secara teknikal juga bukan sesuatu yang mustahil kalau buat saya. Jadi memang untuk saham-saham tersebut itu punya potensi kita untuk trading, karena memang balik lagi trader itu atau saham yang sangat menarik untuk di trading adalah saham-saham yang memiliki volatilitas tinggi juga. Di samping itu memang sentimen dari bank yang udah mungkin menjalankan sistem digital ini sangat menarik saat ini kayak gitu. Yes, that's true banget. Jadi kita dari Cuan Droppers juga telah mendapatkan beberapa rekomendasi, mulai dari Arto dan juga BABP yang mungkin telah menghasilkan banyak cuan. Selamat buat teman-teman sekalian. Dan juga buat teman-teman yang masih ketinggalan, jangan lupa untuk buka rekening sekuritas di link e-form dan sekuritas.com, di mana pembukaan rekening kita baru launching hari ini, dan buka rekeningnya bisa digital juga saat ini. Dan teman-teman bisa menikmati pembukaan rekening maksimal 2-3 hari kerja. Teman-teman dapat rekening saham, bisa langsung melakukan aktivitas investment ataupun trading, dan juga teman-teman akan bergabung dengan grup Telegram kami, Cuan Droppers, yang memiliki misi Stronger Together, yang mana kita akan menguatkan satu sama lain di kala market sedang konsolidasi di bawah saat ini. Nah, Bro Andy, saya akan langsung ke Q&A ya. Ternyata ada 42 orang penanya nih, banyak banget. Jadi aku boleh aja penanya-penanyanya nih kayak pada minat banget sama Bro Andy. Oke, sekarang saya akan menanyakan yang pertama terkait mengenai CPO. Kita bahas sektor per sektor. Dari Hanzafil, kalau beli saham beberapa lot kelapa sawit misalnya, tepat kegak untuk masuk saat ini. Jadi ini saham-saham CPO seperti LSIP, AALI, BPT, dan lain sebagainya. Yang mana sebelumnya LSIP ini saya udah stop loss karena breakdown the support di area 1250. Tapi kalau tren jangka panjang bagaimana? Menurut Bro Andy, silahkan. Oke, kalau kita lihat ya sebenarnya saham-saham CPO
saat ini kalau kita lihat emiten per emiten memang saat ini bergerak di dalam sebuah minor trend yang bearish kalau saya perhatikan sendiri. Dan untuk beberapa waktu ke depan, saya mungkin rekomendasi saya mungkin lebih dihindari terlebih dahulu untuk saham CPO karena memang masih ada potensi untuk terus membuat yang namanya new lower low, kemudian support-support mungkin di bawahnya itu ada potensi untuk ditembus juga. Jadi untuk saham di sektor CPO sendiri kalau saya perhatikan seperti AALI, LSIP itu sebenarnya udah breakdown beberapa support yang kuat dan itu adalah sebuah konfirmasi transisi minor trend dari uptrend menjadi bearish atau downtrend seperti itu. Semoga menjawab. Oke, thank you bro. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Kita langsung bahas sektor per sektor. Selanjutnya kita akan bahas terkait mengenai call. Tadi udah bahas CPO, sekarang ini ada Eddie Wong 224. Tadi CPO, sekarang kita bahas call. Call bagaimana potensinya saat ini? Karena kita bisa melihat saat ini harga call sendiri di future sudah mencapai angka 100 sampai 110 USD per tonnya atau tertinggi dalam 4-5 tahun terakhir, yang mana ini sebenarnya potensinya bagus untuk earnings dari perusahaan-perusahaan batubara. Tetapi mengapa sahamnya masih di bawah selain kasus ESG dan juga saat ini banyak yang kurang berminat karena terkait dengan environment. Kira-kira bagaimana secara teknikal untuk saham-saham call? PTBA, Adro, Doi, dan Indi, silakan. Oke, kalau saya perhatikan sebenarnya saham-saham seperti PTBA, Adro saat ini memang sudah cukup terkoreksi ya. Balik lagi kalau kita bandingkan dengan saham-saham yang bergerak di sektor lainnya gitu ya, itu memiliki sebuah tren yang lebih positif daripada PTBA. PTBA ini kalau saya lihat memang sudah menembus sebuah trend line bullishnya. Jadi memang ada potensi bahwa saat ini masih ada di dalam sebuah tekanan bearish. Tapi kalau kita lihat Adro, sebenarnya Adro ini masih ada di dalam sebuah area konsolidasi. Sebuah area konsolidasi dan sebenarnya kalau untuk trading sendiri maupun investasi di sektor-sektor yang cenderung lebih cyclical seperti ini, itu lebih resikonya lebih tinggi seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk trader sendiri karena kita lebih fokus untuk mencari saham-saham yang sebenarnya itu bergerak secara uptrend, saham-saham seperti Adro yang saat ini lagi sideways seperti ini, itu potensi dan risk to reward ratio-nya masih belum menarik seperti itu. Oke, jadi kalau kita sebagai seorang trader, terutama trader yang swing dan juga trading cepat, kita lebih menarik saham-saham yang lebih fluktuasi tinggi, terutama yang sudah uptrend ya bro ya. Kalau saham-saham sideways, itu lebih untuk para investor yang memprediksi misalnya nanti dengan harga call ini meningkat signifikan, ada potensi meningkatkan earnings-nya. Tapi untuk saat ini masih di area konsolidasi dan kita nanti akan lakukan pembelian misalnya nanti udah ada volume besar ya, misalnya down breakout, udah ada bullish level pattern di bawah, kita baru bisa lakukan pembelian. Kalau untuk trading masih belum ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya adalah terkait mengenai sektor consumer nih, yang mana banyak orang udah mengatakan mau dihindari sama orang-orang tersebut. Tapi kita nggak tahu kira-kira menurut pandangan Bu Andi bagaimana ICBP dan juga saham-saham consumer lainnya untuk trading dan juga bagaimana jika untuk investasi. Untuk pertanyaan Ibu dari Happy Astuti. Silakan Bro Andi. Oke, sebenarnya kalau kita perhatikan memang dari sejak COVID 2020 Maret waktu itu, ketika dia rebound, saham konsumer adalah salah satu saham sektor saham yang memang paling cepat untuk melakukan rebound ya seperti itu dibanding dengan sektor-sektor yang lainnya. Tapi kalau kita lihat setelah itu pergerakan dari saham di sektor consumer itu sendiri cenderung stagnan dan more into the bearish sebenarnya. Kalau kita lihat memang seperti ICBP, kemudian kita lihat juga ada Unilever, memang saat ini secara short term, secara middle term gitu ya, mid termnya juga memang ada di dalam sebuah fase bearish seperti itu. Jadi untuk investor saya juga mungkin lebih bersabar aja kalau misalkan memang ada planning untuk investasi di saham-saham yang consumer. Saat ini saya sebelumnya mohon maaf kalau saya bilang memang saham consumer ini
sebaiknya untuk di wait and see dulu atau dihindari. Walaupun saat ini kalau saya lihat, ini saham-saham ICBP dan Unilever itu ada di area supportnya. Dan walaupun di area support, bukan berarti saham ini akan secara mudah melakukan rebound dan juga berbalik arah menjadi bullish seperti itu. Jadi memang masih ada peluang bahwa dia hanya akan terkena koreksi naik sementara, kemudian masih bisa menembus support kuatnya saat ini. Jadi memang buat saya outlook-nya masih bearish, dan mungkin di sektor lain jauh lebih menarik kali ya, Bro Bernard gitu. Oke. Dan sekali lagi buat teman-teman nih, sebelum pada lupa bahwa semua orang itu di pasar saham itu memiliki metode masing-masing. Jadi semua yang diperbincangan di tempat ini merupakan pendapat dari Bro Andy, dan semuanya disclaimer ya teman-temannya, disclaimer on. Ini hanya menjadikan referensi karena tiap orang memiliki risk profile dan memiliki trading style masing-masing. Saya dan Bro Andy pun pasti memiliki style yang berbeda. Semuanya ini akan di-adjust sesuai dengan pengalaman, dan teman-teman semakin lama di pasar saham tentunya akan menemukan mana yang paling cocok buat saya, Bro Andy, ataupun buat teman-teman sendiri. Yang mana ini akan menyesuaikan ke comfortable teman-teman semua. Yang penting teman-teman selalu tekankan memiliki mindset untuk berfokus kepada konsistensi jangka panjang, metode, terus pelajari, pertajam metode-metode baik secara fundamental, makroekonomi maupun technical analysis, dan juga money management seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, tapi mungkin sebelum ke penanya selanjutnya nih, mungkin kita pengen tanya dulu nih ke Bro Andy terkait mengenai suka duka Bro sebagai trader. Yang mana Bro ini kita ngobrol-ngobrol merupakan full time trader. Silahkan Bro Andy. Suka dukanya ya? Yes. Oke, sebenarnya kalau sukanya adalah ketika kita menekuni dan menjalani sebuah profesi sebagai trader atau daily activity kita sebagai trader, kita sebenarnya bisa bekerja lebih fleksibel ya kalau saya lihat, karena memang trader itu sebenarnya salah satu profesi juga, cuman kita perlu note bahwa di samping kita trading sebenarnya ada juga kita perlu menemukan income dari revenue stream yang lainnya seperti itu. Jadi memang jangan sampai aktivitas trading ini hanya satu-satunya revenue stream kita aja seperti itu, karena memang di trading itu memang lebih sulit untuk mendapatkan konsistensi dari revenue-nya tadi. Dan kalau misalkan untuk dukanya adalah sebenarnya trading itu jauh lebih mempengaruhi psikologi kita, karena kan ini memang sebuah kita melakukan perdagangan langsung dengan menggunakan uang kita. Nah, ini adalah level yang dimana sebenarnya ketika kita sudah bisa trading secara emotionless, itu adalah satu level dimana memang kita sudah jauh lebih dewasa untuk melakukan trading. Makanya kenapa sebenarnya banyak sekali kalau saya lihat itu trader yang baru masuk gitu ya di pasar saham, yang paling mereka kesulitan adalah bukan cara analisisnya dan segala macam, melainkan mereka itu dimainkan psikologisnya oleh market seperti itu. Jadi memang jangan sampai trading ini berbawa dampak yang negatif terhadap kehidupan kita. Misalkan kita mau ketemu teman tapi kita pikirannya adalah, waduh saham ini nyangkut, saham ini besok naik atau enggak, tidur nggak bisa, dan segala macam. Nah itu benar-benar jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita. Nah, yes. Kalau misalkan sukanya lagi adalah, ya itu tadi, kalau misalkan memang kita bisa mendapatkan profit yang luar biasa sebenarnya ya di pasar saham, itu adalah salah satu kesukaan lah untuk kita sendiri gitu ya di pasar saham. Memang ada potensi, tapi di belakang itu selalu ada yang namanya resikonya. Jangan sampai kita melupakan resikonya dan hanya berfokus kepada profitnya aja nih, kayak gitu sih. Yes, setuju banget Bro. Dan buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana strategi trading maupun strategi saya, itu bisa dibaca di blog Strategi Perang ala Hua Mulan. Di mana di film tersebut, di film Hua Mulan, awal mulanya dia suka terpengaruh perasaannya sehingga dia sempat kalah perang dan pasukan-pasukannya sempat dibunuh beberapa. Tapi karena dia udah mulai emotionless, dia udah mulai berpikir rasional, dia bisa memenangkan perang demi perangan selama 12 tahun. Nah ini menjadi pelajaran penting buat para trader, bahwa psikologi merupakan hal yang penting. Kita harus jangan memasukkan emosi kita ke dalam trading plan kita. Semuanya harus disiplin. Makanya kita sebagai cuan troopers selalu menekankan 3M+1D, mindset, metode, money management, dan juga kedisiplinan. Dan buat teman-teman yang ingin join komunitas sport cuan troopers bisa bergabung di link yang ada di bio.
Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaannya nih. Pertanyaannya ini menarik-menarik. Ini pertanyaan di sektor properti. Di mana kita bisa melihat salah satu saham properti kemarin SMRA telah mantul di dekat area support 900 dengan cukup signifikan. Kira-kira bagaimana prospek saham-saham properti, terutama yang first line ini seperti SMRA, BSDA, CTRA. Kira-kira bagaimana bro? Dan Pak Puan? Oke, CTRA, BSDE ya kalau kita lihat ya, memang kalau kita tarik dari beberapa bulan yang lalu ya, sejak kenaikan yang sangat signifikan di saham properti ini, saat ini memang kondisinya ada di dalam sebuah konsolidasi, balik lagi seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang indeks itu salah satunya juga mengkonfirmasi saham-saham yang memang punya pengaruh juga terhadap pergerakan IHSG. Jadi kalau saya lihat BSDE, CTRA untuk short term ini masih akan kurang lebih bergerak di area support dan resistance-nya tersebut. Jadi memang sideways untuk minor trend-nya. Tapi memang sideways ini bukan berarti adalah sebuah hal yang negatif kalau buat saya, karena memang balik lagi ketika kita trading atau investasi di pasar saham itu tidak ada sebuah pergerakan harga yang naik terus ya. Pasti ada yang namanya koreksi, pasti ada yang namanya konsolidasi. Justru semakin lama sebuah konsolidasi terbentuk, seharusnya dampaknya adalah nanti ketika memang volume besar yang masuk lagi, smart money-nya masuk lagi, itu akan memberikan peluang untuk kita trading sebenarnya jauh lebih mendapatkan volatilitas yang tinggi kalau saya perhatikan seperti itu. Jadi memang ketika suatu saat nanti kita harapkan aja secepatnya ya ketika IHSG-nya bisa kembali bergerak naik dan positif dan all time high seperti itu, saham-saham seperti ini yang akan menjadi sangat menarik pergerakan uptrend-nya kalau saya lihat. Yes, setuju banget bro. Jadi teman-teman jangan khawatir sama pola pergerakan yang misalnya sedang konsolidasi. Tapi kalau lagi konsolidasi itu manfaatkan untuk lakukan buy on weakness. Tapi kalau teman-teman buy on weakness, sekali lagi waktu yang menemani teman-teman. Jadi teman-teman harus bersabar. Jangan istilahnya ada fear and greed, melakukan emosi, keputusan-keputusan berdasarkan emosi. Kecuali teman-teman mau yang lebih cepat, biasanya buy on breakout. Kalau buy on breakout, confirm biasanya itu akan cenderung rally. Tapi kalau masih konsolidasi, biasanya itu menunggunya akan lebih lama. Begitu ya bro Andy ya? Iya, betul sekali. Nah bro, kalau untuk SMRA dan Pawan gimana nih? Tadi kan baru CTRA dan juga BSD. SMRA ya, oke. Saya coba lihat ya. Oke, sebenarnya kalau saat ini saya screening hanya dengan menggunakan untuk lebih mudah aja saya melakukan analisis, saya menggunakan indikator moving average 20, 100 sama 200. Itu untuk melihat trend following atau indikator trendnya dari short, middle, dan long termnya seperti apa. Dan memang saat ini seperti saham-saham seperti SMRA itu saat ini memang bergerak di atas moving average 100 dan moving average 200, which is ini sebenarnya secara garis besar atau secara outlook yang lebih besar, ini masih ada di dalam sebuah tren yang bullish sebenarnya. Kita hanya perlu menunggu beberapa resistance ini confirm di breakout. Dan kalau saya perhatikan juga ketika kita melakukan volume analisis, penurunan atau koreksi dari SMRA ini itu memang secara volumenya juga turun. Artinya ini adalah sebuah koreksi yang wajar. Dan memang SMRA saat ini memang ada di sudah terpantul ya kalau nggak salah di area support. Supportnya ini kalau saya lihat di sekitar 890, jadi memang untuk short termnya ini juga sebuah potensi sih kalau saya lihat. Masih bagus sih dan masih bisa untuk naik beberapa waktu ke depan buat saya SMRA. Satu lagi ya tadi ya Pawon ya. Pawan. Oke, kalau Pakuwon Jati kalau saya lihat memang masih sama outlooknya. Kalau saya perhatikan memang Pawon ini juga ada bergerak harganya di atas MA 200. Saya biasanya melihat untuk gambaran tren yang lebih panjang itu menggunakan moving average 200 dan saat ini harganya masih ada di atas moving average 200 dan mungkin untuk P1 lebih range dari konsolidasinya lebih tinggi, jadi mungkin akan lebih sulit untuk saham P1 ini menembus resistance di atasnya. Tapi memang sama kalau menurut saya kurang lebih saham-saham di
properti tadi sekilas saya lihat itu memang ada di dalam sebuah konsolidasi. Jadi memang untuk yang investor mungkin bisa cari titik-titik supportnya ya untuk membeli, dan karena ini masih bullish trennya, untuk trader pun mungkin bisa mencari titik-titik support dan langsung bisa di sell di area resistance ya, karena kalau ketika dalam sideways seperti ini atau konsolidasi biasanya resistance ini akan kuat, supportnya ini akan kuat. Itu bisa dilakukan trading cepat aja antar range yang sempit seperti itu. Oke, Andy, thank you. Jadi sekali lagi kita bisa melihat bahwa ini bisa menjadi opportunity untuk buy and weakness. Dan sebagai informasi buat teman-teman sekalian, biasa setelah banking rally yang akan mengikuti sektor selanjutnya biasanya adalah properti. Apalagi saat ini merupakan suku bunga rendah, yang mana dengan suku bunga rendah ini sangat menguntungkan emiten properti. Kapan lagi beli rumah dengan suku bunga serendah ini? Oke, kita akan beranjak ke beberapa pertanyaan lainnya. Yang pertama adalah sektor mining. Ini saya akan tanyakan fokus, yang belum ditanyakan adalah trio macan yang saya sebut. Ada Antam, Inco, dan juga TINS. Silakan. Oke, sebenarnya untuk trio macan ini memang salah satu saham yang sangat mencuri perhatian ketika di akhir tahun 2020 ya. Memang banyak sekali trader maupun investor yang cuan berlimpah-limpah nih dari 3 emiten tersebut. Tapi banyak juga yang lupa ketika terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Kalau di sini saya ukur kenaikan saham Antam ketika mulai dari Oktober sampai di akhirnya, di puncaknya itu sekitar Januari, itu kurang lebih 300% lebih, seperti itu. Ini sangat signifikan gitu untuk sebuah pergerakan saham dalam periode yang hanya kurang lebih 3 bulan. Dan untuk koreksinya saat ini sebenarnya memang walaupun terkoreksinya mungkin terlihat dalam gitu ya, sekitar 40%, kalau kita bandingkan atau kita menggunakan tools yang biasanya secara teknikal itu kita bisa melihat retracement-nya menggunakan Fibonacci, ini masih sangat wajar sebenarnya untuk retrace ke area saat ini, Antam itu di 2040. Nah, untuk short term-nya kalau saya lihat memang support di angka 2100 ini cukup kuat ya, cukup kuat karena terbentuknya sebuah demand area nih di area sekitar 2100 sampai 2300, dan ini merupakan sebuah area atau titik yang aman sebenarnya kalau kita ingin melakukan pembelian buy on weakness untuk saham Antam. Kalau untuk Inco, sebentar. Kalau untuk Inco, Antam berapa tadi, bro? Sorry? Antam berapa tadi titiknya? 2100 sampai 2300 itu masih area yang aman sebenarnya. Oke. Kemudian kalau untuk Inco sebenarnya memang sama, kurang lebih sama Antam ya. Dia juga terkoreksi lumayan, tapi untuk saat ini saham Inco menurut saya perlu untuk harganya itu berhasil membreakout sebuah trendline bearish-nya. Jadi di situ ada trendline, sebenarnya kalau kita tarik dari atas ke bawah, itu kita perlu untuk di breakout terlebih dahulu, baru itu akan menarik. Dan tapi di samping itu, beberapa support ada di angka sekitar 4.200 itu merupakan support yang ideal buat saya untuk saham Inco. Dan balik lagi saat ini, saham Inco ini ada di sebuah support di moving average 200. Balik lagi bahwa moving average ini juga bisa menjadikan salah satu indikator untuk kita sebagai acuan support. Jadi memang support 200 ini sebenarnya cukup kuat gitu untuk dijadikan sebuah support. Jadi untuk Inco short term-nya masih akan ada potensi untuk kenaikan seperti itu. Kalau untuk TINS bagaimana, bro? Mau trio macan yang terakhir? Oke, trio macan yang terakhir ya. Trio macan yang terakhir. Sebenarnya sama, sebenarnya kurang lebih sama untuk pergerakan 3 saham ini sebenarnya saling mengikuti ya, bahwa saham TINS juga ada di area support saat ini, tapi kalau untuk trading sebenarnya bisa hanya aja perlu untuk memperketat posisi stop loss-nya seperti itu, karena saat ini cenderung TINS ini masih ada di atas moving average 200, which is secara long term-nya itu masih naik ya atau bergerak uptrend. Dan untuk level supportnya ini di 1450, kalau misalkan turun di bawah situ sebaiknya
lebih baik untuk di cut loss terlebih dahulu gitu ya. Kita tunggu konfirmasi di mana MA200-nya ini akan menjadi support yang kuat, dan apabila ada rejection di area moving average 200, itu kita bisa melakukan kembali yang namanya buy on weakness. Karena yang kita takutkan ketika memang lebih agresif di saham-saham yang saat ini secara minor trendnya ini bergerak turun atau downtrend, takutnya nanti akan keseret gitu loss-nya, karena akan lebih sulit membalikan loss ketika loss-nya itu udah berada di atas 10% atau 20% seperti itu. Oke bro. Nah kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Jadi trio macan masih menarik, tetapi trio macan ini manfaatkan untuk buy on weakness di dekat-dekat titik support sekali lagi. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir terkait mengenai saham-saham kertas, yaitu INKP dan juga Tekim. Bagaimana kedua saham ini? Silakan. Kalian udah koreksinya cukup dalam nih. Udah mulai ada pantulan. Apakah sudah menarik untuk kita lakukan koleksi? Silakan. Oke, untuk INKP dan Tekim ya. Kalau kertas. Iya, saham pabrik kertas ya. Kalau misalkan untuk INKP sendiri, kalau saya lihat memang seharusnya di area sekitar 9.000 itu merupakan sebuah support yang ideal dan kuat. Tapi kalau kita lihat secara price action, ternyata support tersebut berhasil ditembus cukup dalam seperti itu. Memang untuk outlook short term-nya saya lihat masih bergerak bearish atau downtrend. Jadi sebaiknya untuk saham tersebut wait and see terlebih dahulu, karena memang ketika dia bergerak di bawah moving average 200 itu akan lebih sulit atau perlu power lebih besar untuk bisa kembali membalikan trennya menjadi uptrend sih, seperti itu. Oke, jadi dua saham ini udah di bawah MA 200 ya bro, INKP Tekim? Iya, benar banget. Untuk saat ini, kalau untuk Tekim sendiri sebenarnya masih ada di area MA 200 sebenarnya. Dan saat ini kalau saya gambar trend line, itu memang ada di area trend line. Jadi di area-area krusial di sini itu sebenarnya ada potensi sebenarnya untuk melakukan rebound atau rejection. Tapi kita perlu menunggu konfirmasi dari short term bearish menjadi short term bullish. Itu akan jauh lebih menarik daripada kita spekulasi di area-area sekarang sih, kalau buat saya seperti itu. Wow, luar biasa banget. Sekali lagi terima kasih buat Bro Andy buat penjelasannya dan Q&A-nya. Buat teman-teman jangan lupa yang mau nanya nanti bisa DM ke Instagram pribadi Bro Andy Sanjaya, dan jangan lupa follow beliau. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk buka rekening support di eform.sekuritas.com atau yang ada di bio. Oke bro, mungkin closing statement nih bro kepada teman-teman cuan sekalian, bagaimana strategi kita untuk menghadapi kondisi market yang udah mulai ada pantulan di area support kuat kisaran 5.700-5.800, baik untuk investor dan juga untuk trader. Silakan. Oke, untuk investor memang saat ini adalah momentum sekali untuk kita bisa melakukan koleksi saham-saham yang berpotensi ya, atau saham-saham yang masuk ke kriteria layak untuk diinvestasikan dalam waktu yang panjang. Tentunya dalam screeningnya sendiri kita harus melihat dari sisi fundamentalnya, kita juga harus melihat dari sisi performance price-nya juga, dan memang sebenarnya untuk saham-saham pilihan investasi di Bursa Efek Indonesia ini sebenarnya sangat kecil gitu ya pilihannya. Jadi memang fokuskan aja di beberapa saham yang memang secara backtest-nya, historinya aja sudah menarik seperti itu. Kalau untuk trader sendiri, mungkin saat ini banyak saham-saham yang masih belum bergerak uptrend. Tapi kalau misalkan kita sedikit ulet gitu untuk mencari saham-saham yang bergerak di second liner sebenarnya, atau yang bergerak di third liner juga sebenarnya ada potensi yang bisa kita ambil di sana. Jadi sebenarnya aktivitas trading itu lebih ke bagaimana sih kita bisa melakukan screening yang lebih ideal gitu ya untuk saham-saham yang bisa kita tradingkan. Dan pastinya jangan sampai di saat yang seperti ini kita agresif terlalu over gitu ya. Kita harus tahu juga kapan waktunya kita tekan gas, kapan waktunya kita tekan rem. Jangan sampai nanti, karena banyak sekali nih ya cuan-cuan yang didapatkan di akhir tahun 2020 itu banyak cerita yang masuk ke saya hangus di koreksi IHSG. Padahal ketika naik IHSG-nya kan 30%, tapi ketika koreksinya 10%. Karena mungkin
kita masih perlu pengalaman untuk mengetahui kapan sih kita harus mencet gas, kapan kita harus menekan remnya, seperti itu. Dan pastinya jangan lupa untuk tetap terus belajar, karena walaupun IHSG-nya terkoreksi, sebenarnya itu adalah waktu yang lebih damai untuk kita melakukan belajar, kita review, dan kita mempersiapkan waktu lagi ketika nanti momentumnya IHSG kembali bullish kembali. Seperti itu. Yes. Agree banget. That's why kita di Sekuritas ada campaign Stronger Together, di mana kita saling menguatkan satu sama lain di kala market lagi konsolidasi di bawah, di mana kita harus mengedepankan edukasi, mengedepankan 3M plus 1D, yaitu mindset, method, money management, dan kedisiplinan, yang mana ini akan menjadi modal sangat penting buat teman-teman cuan troopers untuk sukses di pasar saham ke depannya. Persiapkan diri Anda untuk mendapatkan cuan. Jangan lupa follow Instagram Andi Senjaya dan Instagram Sekuritas. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa bergabung dengan komunitas kami Suko Cuan Troopers di eform.sukosukas.com, yang mana komunitasnya saling menguatkan satu sama lain, dan kita akan terus mensupport teman-teman sekalian untuk mendapatkan knowledge supaya kedepannya teman-teman bisa cuan bareng-bareng untuk teman-teman sendiri dan juga untuk keluarga teman-teman. Sekali lagi terima kasih Andy buat waktunya, luar biasa malam hari ini. Mudah-mudahan gak kapok bareng Suko Sekuritas ya. Kita thank you banget kamu udah hadir. Oke, thank you Andy. Ya. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi bro, bye-bye. Yo, bye-bye. Thank you semua. Ya.